Informasi berikut ini pemirsa, jadi Joe Taslim ini produktif banget. Dia main di 2 film Mortal Kombat 2 dan juga The Furious. Di mana The Furious ini juga masuk dalam Toronto International Film Festival dan mendapatkan skor sempurna alias perfecto. Congratulations Joe Taslim ya. Jadi seperti apa kabar dari 2 film terbaru dan teranyar dari Joe Taslim? Ini dia. Pemirsa Showbiz, kali ini saya punya kesempatan nih luar biasa. Yang saya wawancarain bukan skala nasional, tapi sudah internasional dengan segala inspirasinya. Yang karya-karyanya kayaknya akan selalu kita tunggu ya. Tidak hanya masyarakat nasional aja, tapi bahkan masyarakat dunia. Kali ini bergabung bersama saya sang aktor kebanggaan Indonesia, ada Joe Taslim. Halo Bang Joe, apa kabar? Terus dulu kita ya, biar gaul. Biar gaul ya. Bang Jo, kabar baik ya? Baik, terima kasih. Alhamdulillah kabar baik. Jadi, kenapa ketemu sama Bang Jo hari ini? Karena hari ini Bang Jo itu abis ngobrol-ngobrol sama rekan-rekan media. Dan ini kayaknya jarang ya dilakuin ya? Baru pertama kali nih kayaknya. Baru pertama kali? Baru pertama kali. Kira untuk bikin, ngumpulin rekan-rekan wartawan untuk sharing-sharing? Sebenarnya dari tim manajemen dari dulu udah ngajakin, ibaratnya karena aku kan juga jarang ya, mungkin udah tahu ya, aku jarang muncul di mana-mana secara pribadi ya, kecuali lagi promo sesuatu. Jadi kesempatan ini dipakai buat setelah aku pulang dari TIFF dan aku juga di sana kan 2 hari press tour kan. Jadi aku ngerasa ya baiknya setelah ngelakuin press tour untuk market internasional, masa di nasional enggak. Nah ini nih, kita akan ngobrol tuh banyak hal sebenarnya. Kita ngomongin dulu tadi karena udah menyinggung soal Toronto ya. Jadi filmnya Joe Taslim yang berjudul The Furious ini udah dapat skor bagus. Skornya kalau dibaca-baca itu sampai 100 ya di Toronto International Film Festival tahun 2025 tanggal 6 kemarin ya, 6 September kemarin kalau nggak salah. Nah itu tuh gimana kesan-kesannya mendapatkan film bagus di penayangan perdananya di festival film yang kita tahu namanya udah sekali berdunia. Pasti bangga banget, pastinya happy banget karena kerja keras kita diapresiasi kan. Ini mimpi buruk seorang aktor tuh sebenarnya pada saat dia udah kerja keras syuting jatuh bangun tiba-tiba filmnya tidak mendapatkan apresiasi. Jadi aku rasa sebagai seorang aktor aku sangat puas. Ada kebanggaan nggak sih ketika merepresentasi Asia di industri film Hollywood and you are one of them dari Indonesia pula? Jadi kebanggaan seperti mimpi sih karena salah satu pemainnya kan si Sam Miao itu kan dulu main film banyak dengan Jet Li jadi anaknya. Jadi aku kan dulu di Palembang kan masih bocil kan nonton film-film dia gitu. Dan sekarang bisa kerja bareng dan juga jadi sesuatu kebanggaan untuk Asia juga bahwa kolaborasi yang dilakukan diinisiasi sama Hong Kong Edco Films yang bikin Crouching Tiger, Hidden Dragon, yang bikin Hero, film-film legendaris lah, mempertemukan semua jagoan-jagoan Asia di satu film. It's Asian domination nih namanya judulnya. Tapi Bang Jo, sebenarnya kalau kita lihat dari ceritanya, The Furious ini soal human trafficking ada di situ ya kan. Dan peranmu itu sebagai jurnalis ya kalau nggak salah ya. Tell us more about it. Di film ini mungkin pertama kali aku baca skrip aku langsung suka karena dia manusia. Dia punya kekuatan, punya skill tapi dengan semua keterbatasan manusia. Jadi dia seorang jurnalis investigator yang bertugas untuk menyelidiki sindikat perdagangan anak. Dan dia sangat berdedikasi, determinasinya tinggi untuk menyelamatin anak-anak itu dari perangkap sindikat itu, di mana ya hal-hal yang sangat-sangat tidak bisa dibayangkan lah dilakukan untuk anak-anak. Adalah suatu message yang emang dari dulu aku suka banget gitu. Dan juga makanya aku terlibat di Plan dan juga banyak film aku melibatkan hal-hal yang aku cukup sensitif ya terhadap seperti kekerasan anak, child trafficking. Jadi ada message pribadi juga. Ada message pribadi juga untuk supaya hal-hal ini bisa somehow kalau nggak bisa hilang ya dikurangin lah. Ada satu lagi filmnya Mortal Kombat 2. Jadi ini kalau kita lihat postingannya Joe Taslim, ini comeback dari neraka nih judulnya. Seserem itu ya. Kenapa? Coba boleh diceritain tuh soal apa nih nanti? Apa bedanya dengan yang Mortal Kombat yang sebelumnya? Si Hanzo Hasashi ini kan di Mortal Kombat 1 kan dibunuh sama Bihan, karakter aku di awal-awal. Dan dia dibangkitkan oleh penyihir itu dan dia menjadi seorang Scorpion dan dia lebih kuat, lebih skillnya lebih banyak gitu, bisa mengeluarkan api. Kelanjutannya ya Sub-Zero akan mendapatkan treatment yang sama. Jadi dia akan dibangkitkan oleh penyihir jahat yang sama supaya mereka tetap menjadi rivalitas forever ya mungkin. Penyihir itu jahat banget pokoknya. Diadu terus pokoknya.
Jadi dia dibangkitkan menjadi karakter baru namanya Noob Saibot, karena pada saat dia menjadi manusia dia terlalu banyak kegelapan. Jadi dia membunuh terlalu banyak orang, mungkin ratusan atau ribuan. Jadi kegelapan itu somehow mendominasi wujud dia yang asli, take over wujud dia yang asli dari seorang ninja es menjadi seorang ninja bayangan. Apa yang seru dari proses syuting yang kedua ini dibandingkan yang pertama dulu? Jadi seorang aktor pastinya bisa memerankan satu karakter legendaris pasti bangga. Tapi aku mendapat kesempatan untuk bermain dua karakter yang juga ada di game itu yang sangat-sangat ikonik. Jadi unforgettable sih pastinya karena membuat apa namanya itu? Print history gitu loh. Yeah. Dan film ini kan akan selama-lamanya dan itu akan selalu ada. Jadi bahwa ada aktor Indonesia yang berhasil dipilih, dipercaya memainkan dua karakter yang sangat ikonik di dalam game itu. Jadi pasti sangat-sangat membanggakan, dan kedua emang dan skillnya pun beda kan. Satunya ninja es, satunya ninja bayangan. Dia mempunyai kelebihan yang cukup mengerikan yang di kedua ini gitu. Tapi kalau Bang Jo sendiri sebagai yang bisa dibilang membuka lah jalan-jalan ini, Bang Jo tuh melihat aktor-aktor Asia, aktor dari Indonesia itu udah mulai dilirik nggak sih sebenarnya sama industri Hollywood, dan sesusah apa sih buat tembus industri Hollywood tuh? Potensinya emang dari kita setelah Raid 1 somehow emang kita membuka suatu pintu di mana orang mulai melirik talenta-talenta Indonesia, dan itu aku rasa bukan sesuatu yang sebelumnya nggak ada. Kita selalu ada orang bertalenta tinggi di sini. Sekarang tinggal generasi muda aktor Indonesia untuk ngelanjutin sih. Pastinya ya mungkin untuk bermain di film internasional sekarang, kalau dulu kan emang harus bisa berbahasa Inggris. Tapi setelah kita melihat sekarang dunia udah berubah nih. Sekarang orang udah global tuh udah mulai bisa nonton film tanpa berbahasa Inggris, dengan suksesnya Squid Game, suksesnya Parasite, semua dalam berbahasa asli mereka, bahasa Korea, dan film itu menang di Academy Awards gitu kan. Jadi Indonesia pun bisa. Ini pertanyaan terakhir nih. Lihat dong, skinnya, kulitnya, badannya prima. Jadi olahraga terus nih ya. Olahraga makan sehat gitu nggak sih? I think apa yang mostly people makan aku makan sih, nggak ada pantangan apapun. Tapi olahraga iya, karena aku juga mantan atlet ya, mungkin udah jadi bagian dari hidup ya. Jadi 12 tahun aku di timnas, kerjaan aku hanya latihan. Sekarang udah nggak di dunia olahraga, masih kebawa gitu. Kalau nggak olahraga seminggu tuh badan bisa malah jadi kayak ada something missing gitu. Olahraga bikin hidup lebih hidup. Wah, luar biasa. Kalau gitu, tos dulu kita. Bang Jo, thank you so much buat wawancaranya, buat inspirasinya. Semoga ini bisa jadi inspirasi buat pemirsa showbiz, apalagi aktor-aktor muda Indonesia di luar sana yang mungkin pengen punya mimpi seperti Joe Taslim, ikut langkahnya ke Hollywood. Itu bisa. Masih ada, bisa. Kan? Oke, sekali lagi, dan pemirsa, nanti informasi-informasi sekeren Joe Taslim masih akan kami ditonton. Dan tetaplah bersama kami. Thank you, Bang Jo. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.